Banyak yang pergi sendirian. Bahaya obat terlarang itu nyata. Waduh, belakangan ini ada kabar yang bikin dada sesak ya. Ada orang meninggal sendirian di sebuah kamar. Dan katanya terkait obat terlarang. Halo teman-teman, kembali bersama Dr. Erta dari Klinikera. Follow dulu akun ini biar kamu nggak ketinggalan edukasi kesehatan yang penting dan tonton sampai selesai supaya kamu nggak salah paham. Ini bukan sekedar urusan moral, ini urusan keselamatan nyawa. Obat terlarang itu bukan cuma bikin ketagihan. Banyak zat psikoaktif itu bisa merubah cara otak mengendalikan emosi, keputusan, dan kontrol diri. Anak yang awalnya cuma ikut-ikutan, itu bisa berubah jadi sulit mengendalikan dorongan, gampang ambil resiko, dan mulai bohong demi mempertahankan kebiasaan. Nah, itu bukan berarti anaknya jahat, tapi otaknya itu sedang bekerja, dipaksa bekerja di luar cara normalnya. Dari sisi medis, bahaya terbesar yang sering orang tua tidak bayangkan adalah dampaknya ke organ vital, jantung, dan sistem pernafasan. Ada zat yang membuat detak jantung itu melesat cepat, tekanan darah itu melonjak, dan pembuluh darah itu menyempit. Ada juga yang membuat detak jantung jadi tidak beraturan. Jantungnya seperti loncat-loncat iramanya. Pada sebagian orang, kondisi ini bisa memicu pingsan, kejang, bahkan henti jantung mendadak. Ada juga zat yang menekan pusat nafas. Nah, ini yang sering membuat tragedi menjadi sunyi di kamar. Orang bisa mengantuk berat, tertidur dalam, nafasnya melambat tanpa terasa, oksigen yang masuk ke tubuh menurun. Lalu tidak ada yang melihat. Kalau kejadian ini berlangsung saat sendirian, di kosan, atau di apartemen, korban bisa tidak sempat minta tolong. Banyak kasus berbahaya itu justru tidak dramatis, tidak ribut, dan tidak sempat ada panggilan darurat. Yang membuat obat terlarang itu makin beresiko adalah ketidakpastian kandungan dan dosisnya. Kadang orang mengira cuma sedikit, tapi tubuhnya itu bereaksi berlebihan. Kadang ada campuran zat lain atau kombinasi dengan alkohol dan obat tertentu yang membuat efeknya itu berlipat. Jadi bukan cuma soal niat, tapi soal ketidakpastian yang bisa membuat tubuh itu kolaps. Orang tua juga perlu tahu, sekarang itu banyak bentuk paparan yang tampak tidak menyeramkan. Ada yang tampilannya itu seperti produk biasa, seperti obat-obatan biasa. Kemasannya itu kecil, aromanya wangi, bahkan tidak tercium bau mencurigakan. Nah, ini membuat pengawasan jadi lebih sulit dan membuat anak lebih gampang menganggapnya aman. Padahal tubuh itu tidak menilai dari wangi atau kemasannya yang indah. Tubuh itu menilai dari efek biologisnya. Secara umum, masalah penggunaan obat terlarang adalah isu besar di Indonesia dan di banyak negara. Kelompok yang sering paling rentan adalah remaja akhir sampai dewasa muda, terutama saat masa transisi, mulai kuliah, mulai bekerja, mulai tinggal jauh dari keluarga. Di fase ini, tingkat stresnya tinggi, rasa ingin diterima itu besar, dan batasan pengawasan berubah drastis. Banyak anak terpapar itu bukan karena mau rusak, tapi karena sedang rapuh dan salah lingkaran sosialnya. Orang tua itu sering bertanya-tanya, tandanya apa? Tidak ada satu tanda yang pasti, tapi ada pola yang perlu dicermati. Perubahan perilaku mendadak, jam tidurnya kacau, menarik diri dari keluarga, mudah tersinggung, atau emosinya malah datar. Prestasinya turun, seringkali menghilang tanpa kabar, uangnya cepat habis tanpa ada penjelasan yang jelas. Serta pergaulannya itu makin tertutup. Keluhan fisik juga bisa muncul, berdebar, sulit tidur, keringat berlebihan, tremor halus, berat badan turun perlahan, atau bahkan muncul keluhan sesak dan nyeri dada. Yang sering jadi kesalahan adalah menganggap coba-coba itu aman. Dalam urusan zat psikoaktif, sekali itu bisa berbahaya. Karena ada yang bisa memicu gangguan irama jantung atau menekan nafas tanpa bisa diprediksi. Dan kalau terjadi saat sendirian, tidak ada kesempatan kedua. Nah, inilah alasan kenapa edukasi pencegahan itu penting. Bahkan sebelum anak benar-benar berangkat kuliah atau ngekos. Kalau anak kamu itu tinggal sendirian, pencegahan terbaik itu bukan dengan interogasi, tapi dengan membangun jalur komunikasi yang membuat anak itu berani jujur. Anak perlu tahu bahwa kalau dia tertekan, takut, atau ada yang menawari hal berbahaya, dia itu punya tempat untuk pulang, tempat untuk curhat. Banyak anak diam karena takut dimarahi. Padahal di situasi yang beresiko, yang paling mereka butuhkan adalah bantuan, bukan vonis, bukan judgement buruk dari kita. Di rumah, biasakanlah obrolan yang sederhana tapi konsisten.
Gimana? Kamu kuliahnya aman? Lagi tertekan nggak di sana? Ada nggak sih teman yang ngajakin hal-hal yang aneh? Pertanyaan seperti ini, kalau jadi kebiasaan, anak itu tidak merasa dituduh, anak merasa didampingi. Dan anak yang didampingi itu lebih kuat menolak ajakan yang berbahaya. Ajarkan juga kalimat penolakan yang tegas. Menolak itu skill loh. Banyak anak gagal bukan karena mereka ingin, tapi karena mereka bingung cara menolaknya itu gimana supaya nggak kehilangan teman. Padahal teman yang membuat kamu harus mempertaruhkan nyawa, itu bukan teman, itu resiko berkedok pergaulan. Kita tidak butuh anak kita itu jadi sempurna, kita itu butuh anaknya selamat. Semoga video ini jadi pemantik percakapan di rumah Anda ya, sebelum ada kejadian yang tidak bisa diulang. Kalau kamu orang tua, guru, kakak, atau siapapun yang peduli, tolong share video ini biar makin banyak keluarga yang punya bekal dan makin sedikit kamar yang jadi saksi seseorang pergi sendirian.